Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, salam sehat semuanya. Oke, hari ini kita melanjutkan kegiatan refleksi ke berapa ya? Ke-7. Nah, berarti ngerjain tugas. Kalau yang nggak tahu ke berapa berarti belum ngerjain tugas-tugas. Nah, karena jarang buka sepada. Iya, ketahuan deh. Refleksi 6 ini akan membahas tentang kunjungan kita ke Muria Batik dan ke Parijoto. Lah, hari ini saya bersama teman saya. Iya. Beliau adalah Bapak Alif Catur Murti, Eskom, Mkom dan CDR ya, calon dokter. Tadi barusan dapat Pak Rektor katanya gitu ya. Iya. Salah sebut kita jadi dokter tadi. Menyanyi Dokter Gunanto ya. Oke, nanti Pak Alif ini akan membuka acara kita ya bersama timnya Bapak Gunanto. Pak Alif ini sama dengan Budiana. Dulu mahasiswa Sistem Informasi UMK. Terus kemudian lulus S1, S2-nya di Undip. Yes. Undip. Ya, di Undip MSI ya. Ya, MSI. MSI Undip. Nah, sekarang kembali dan mungkin sebentar lagi juga akan menyusul untuk S3. Karena tadi sudah disebut Pak Rektor sebagai dokter ya. Betul. Iya. Dokter. Oke, terima kasih. Ya, sekarang kita kasih panggung untuk Pak Alif Catur Murti. Masih ingat ya? Alif Catur Murti ya, konten keberapa? Kebinekaan keberapa? Alif Catur Murti yang simbolnya kaligrafi alif. Siapa? Ayo. Oke. Nice. Sastra Kartana, filosofi alif dan Catur Murti. Ya, itu jadi nama beliau. Alif Catur Murti. Nah, nanti tanya, kenapa nama Bapak itu? Oke. Terima kasih dari saya. Silakan Pak Alif membuka. Terima kasih Pak Muzid atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kesempatan kali ini tadi sebetulnya nggak sengaja, nggak terencana ataupun dalam tanda kutip diadakan gitu ya untuk mengisi atau agenda pada kesempatan sore hari ini gitu. Saya sangat merasa bahagia gitu. Saya ungkapkan di awal terlebih dahulu, mengungkapkan rasa bahagia saya bisa ikut dalam kegiatan pertukaran pelajar khususnya di modul Nusantara ini. Sebetulnya untuk kegiatan MBKM itu kan jenisnya banyak ya kan. Untuk MBKM itu sendiri saya juga termasuk salah satu PIC untuk bidang kampus mengajar yang terjun ke sekolah untuk mengajar gitu ya, baik di SD sampai tingkat SMP untuk yang kedua. Untuk perkenalan diri tadi sudah disebutkan sama Pak Muzid ya. Kalau saya ini adalah merupakan lulusan dari sini. Jadi kalau otomatis lulusan dari sini berarti saya alumni sini, beliau dosen saya. Itu kan. Jadi ada event ini, kemudian saya dilibatkan untuk masuk ke dalam program ini. Pada event refleksi yang ke-6, ya kan, yang ke-6 ini kan membahas tentang tema kebinekaan 12 dan 13 gitu ya. Kemarin kalian sudah masuk dalam atau terjun langsung lah ke dalam proses pembuatan batik ya, sebagai manifesto untuk gang gitu ya, dalam Gusti Gang. Kemudian yang terakhir kalian kemarin juga ke Colo. Ada apa di Colo? Colo atau Colo? Colo? Nah, tanya orang asli sana itu. Nah, tadi sempat belum saya singgung Pak Gunanto ini kalau dari relasi di sini senior saya jelas dokter gitu ya. Tapi kalau secara kekeluargaan saya anggap ini mas saya gitu ya. Secara umur? Secara umur jauh tapi gitu. Oh iya. Kakak saya lah ibaratnya gitu. Kalau kalian pernah main ke Padepokan yang luas, asri, sejuk, nah itu juga saya pernah di situ. Kalau saya di situ main pasti 1 hari lebih lah. Ya, Pak. Boleh nginep, Pak? Boleh. Khusus saya boleh tapi ya khusus saya itu. Beliau ayahandanya adalah dosen saya dan orang tua akademik saya. Almarhum Bapak Dr. Iman itu adalah ayahandanya. Jadi ada keterkaitan lah itu. Jadi almarhum ayah saya sebagai dosen beliau, kemudian di sini saya bekerja di sini jadi rekan kerja. Saya anggap beliau sebagai kakak saya atau mas saya gitu ya. Salah satu faktor yang menjadikan saya berdiri di sini sampai dengan titel doktor adalah saya
Nah, gitu ya. Jadi sudah tahu sejarahnya dulu kan gitu. Oke, terima kasih Pak Gusnanto. Jadi untuk kegiatan refleksi ini saya di awal ini pengen tahu dulu gitu ya kesan dan kesannya sejauh mana gitu ya untuk dari kemarin pengalaman kemarin di Parijoto ataupun pada saat kalian membatik ya. Saya mengikuti jujur itu ya dari statusnya Pak Muzid. Jalan-jalan kemana nih? Oh, ke rumahnya Pak Gut ini, Mas Gut gitu. Ya beliau. Gitu kan. Tiba-tiba muncul terus di paling atas gitu ya. Kontak saya yang lain mungkin nggak bikin status, tapi cuma Pak Muzid aja yang bikin status. Yang lain di blog gitu. Ibarat kalau status itu level 1 kan hijau semua gitu ya. Level 2 tambah kecil-kecil. Ya, kalau online titik-titik betul sekali titik. Ini Mbak siapa namanya? Iya, nama. Veronica. Tesa. Tesa. Merek tisu. Tesa. Oh, terkenal. Jadi itu ada silsilah sejarahnya gimana? Bisa mengeluarkan merek brand lah gitu. Oke, Mbak Tesa coba bisa sedikit cerita dulu nanti di awal lah kesan-kesannya. Mungkin pilih salah satu lah antara dari yang kemarin di Parijoto atau ketika membatik. Bagaimana, terus kemudian mungkin dari sisi pandangan dari Mbak Tesa seperti apa? Boleh depan nemenin saya? Oh ya. Ya. Gini. Boleh lah nemenin saya di sini sambil cerita gitu kan? Aku nggak tahu mau bilang apa Om. Iya. Tuh nanti boleh lah tanya gitu ya, yang tanya-tanya dulu. Gimana Mbak Tesa? Ini Jadi kayak podcast tapi kurang meja itu ya. Ada backgroundnya. Gimana? ya jadi terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Jadi saya di sini memilih untuk menceritakan sedikit pengalaman saya kunjungan ke Batik aja gitu Pak. Yeah. Jadi kalau di TV ke saya juga kan dulu sering nonton juga gitu kan, kayak di TVRI pasti ditayangkan cara pembuatannya juga gitu. Itu dulu saya cuman hanya melihat aja gitu, tapi di sini saya juga bisa mencoba, dan salah satunya itu faktor utamanya itu harus kesabarannya harus tinggi gitu, harus teliti. Sedangkan saya orangnya yang nggak sabaran. Jadi sudah terlihat ya, sudah terlihat itu. Jadi susah juga menyesuaikan diri untuk menggambar gitu, harus teliti kan. Itu ada garis-garisnya juga udah dibuat tapi nggak bisa diikuti gitu. Tetap miring-miring karena nggak ada kesabaran tadi gitu. Terus gimana lagi ya? Iya. Iya. Tapi kan nggak sabar gitu. orangnya kan jadi cepet. Jadi gitu Pak. Oh gitu. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Aplaus dulu. Gitu ya. Mbak Tesa tadi mengungkapkan berkaitan dengan pengalamannya. Berarti ada nilai yang masuk gitu kan. Di samping kita harus belajar untuk bersabar gitu kan. Kalau diminta saya yang batik nggak tahu nanti jadinya seperti apa. Jujur kalau saya batik malah nanti bayangannya bingung gitu ya. Walaupun sudah ada garisnya itu, kalau memang tangannya tidak terbiasa gitu kan, ya itu tadi harus niup dulu dari sisi lilinnya dan lain sebagainya gitu. Terima kasih Mbak Tesa atas waktunya. Nah nanti untuk berikutnya atau sesi berikutnya nanti ini intinya inti gitu ya, kembali lagi sama satu person, the one and only. Saya serahkan, tapi saya nanti akan pantau di belakang gitu ya, nemani kalian untuk sesi kali ini. Terima kasih banyak. Saya serahkan waktunya ke Pak Muzid dulu atau ke Pak Gut langsung? Pak Gut langsung. Kita sambut pemain kita dari ring sebelah utara. Welcome dengan berat badan 68 kg. Nah, hari ini temanya tema stres ya, gitu. Karena kita kejar target akhir tahun ya. Jadi nggak sempat makan siang, nggak sempat apa namanya. Iya. Berarti habis ini wah beliau ada acara, mau tak ajak makan malam ada acara kan nggak bisa. Ya. Itulah. Tapi begini ya, saya punya sebuah quote, yang quote itu saya pegang sejak
dididik oleh ayahanda adik saya Alif. Di Alif itu adalah ribuan kilah yang kita ucapkan, tapi tak satu pun kilah yang bikin kita nyaman, ya. Itu ribuan alasan ya, kayak tadi ngajak makan, kalau misalnya kan Grab sekarang pas nanti selesai acara kita makan bareng-bareng gitu ya. Grab food. Oke, baik. Tolong dong lighting dong, karena ini sesi refleksi, jadi ya tetap aja kita harus doa dulu ya. Bukan nangis-nangisan, tetap doa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing dulu ya, seperti biasa. Walaupun ini tadi saya bekerja seperti Bandung Bondowoso di hari ini, pernah dengar cerita ya Bandung Bondowoso. Semoga value sore hari ini bisa kita dapatkan, terutama kita mau refleksi, kita mau belajar tentang filosofis batik secara khusus di Kudus dan secara umum di Nusantara, serta filosofis buah parijoto itu. Begitu ya. Oke, baik. Sahabat-sahabatku semua, kawan-kawanku semua, mohon izin seperti biasa kita sebentar saja berdoa sampai dengan alunan instrumen musik ini selesai. Mohon untuk yang berkeyakinan agama lain menyesuaikan dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bagi yang muslim, saya pimpin dengan cara Islam, silahkan diamini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, yang barang siapa memohon dan berdoa kepadaku di waktu dia senang ataupun bahagia, maka akan aku kabulkan doanya dia di waktu dalam keadaan sulit. Dan barang siapa memohon, maka aku kabulkan. Dan barang siapa rendah diri kepadaku, maka aku angkat derajatnya. Dan barang siapa memohon kepadaku dengan rendah diri, maka aku merahmatinya. Dan barang siapa memohon pengampunanku, maka aku ampuni dosa-dosanya. Sahabat-sahabatku semua, kawan-kawanku semua, anak-anakku semua, mahasiswa dari segala penjuru Indonesia yang pada kesempatan sore hari ini bisa berkumpul dalam ruangan ini, mari kita rundukkan kepala, memejamkan mata, memusatkan pikiran dan perhatian kita hanya kepada Sang Khalik, kepada Sang Pencipta kita sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang menjadi kehendak kita dan mengabulkannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li a'dimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilal lil ladzina amanu innaka raufur rahim. Ya Allah, ya Rabb kami, ya Allah, ya Sabur yang maha sabar. Beberapa waktu yang lalu kami bersama-sama melakukan kegiatan membatik, yang dalam nilai-nilai batik itu ada nilai-nilai kesabaran. Ya Allah, ya Rabb kami, semoga kami yang ada dalam ruangan ini mendapatkan nilai-nilai kesabaran itu. Dan bila tidak karena apa yang tidak kami ketahui tentang urusan kami, tentulah kami tidak mengeluh atas segala kehinaan kami. Ya Allah, ya Rabb, beberapa waktu yang lalu juga kami berkunjung di salah satu lereng yang ada di Gunung Muria. Kami belajar tentang sesuatu hal yang itu mungkin di tempat lain tidak ada nilainya, tapi di tempat yang kemarin kami kunjungi sungguh sangat berharga dan bernilai. Semua itu adalah berkat karunia-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, bila amat kecil
ketaatan kami kepadamu, maka pengharapan kami atas kemurahan-Mu lah yang sangat membesarkan hati kami. Ya Allah ya Rabb, kami dari bersegala penjuru berkumpul dalam ruangan ini dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka mengarungi ilmu-ilmu yang Engkau hamparkan di bumi ini. Ya Allah ya Rabb, semoga Engkau mengabulkan semua apa yang menjadi kehendak kami, apa yang menjadi harapan kami, dan Engkau meridhoi kami. Ya Allah ya Rabb, bila amat kecil ketaatan kami kepadamu, maka besarnya pengharapan kami terhadap kepemurahan-Mu lah yang membesarkan hati kami. Ya Allah ya Rabb, manakala kami jadi seorang ibu ataupun seorang ayah, jadikanlah ayah dan ibu yang sanggup membimbing anak-anak kami. Manakala kami menjadi seorang anak, jadikanlah kami anak yang selalu mampu berbakti kepada kedua orang tua kami. Ya Allah ya Rabb, ini bukanlah akhir dari perjalanan kami. Kami masih panjang harus mengurai menempuh perjalanan yang lebih panjang lagi. Maka dari itu ya Allah ya Rabb, berikanlah keselamatan kepada kami hingga kami kembali ke bumi pertiwi masing-masing di tempat kampus kami berada. Dan semoga kami nanti bisa mengambil hikmah dan manfaat dari perjalanan modul Nusantara ini. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, selamat sore. Mohon izin, mohon maaf. Mungkin karena fullnya kegiatan, jadi semoga sore hari ini kita nanti bisa ini ya. Ya, temanya kan ini ya. Refleksi tentang batik dan parijoto ya. Oke. Tadi sudah ada perwakilan bahwa dari batik kita belajar tentang kesabaran ya, value diantaranya. Tapi saya tidak akan mengkaji itu karena kemarin itu sudah kamu kaji. Mari kita belajar bersama-sama dari slide yang akan saya sampaikan ini terkait dengan batik. Karena mungkin ya teman-teman ini yang dari luar Jawa itu tidak familiar dengan batik, benar? Oke, kita belajar tentang makna dari masing-masing goresan yang ada di kain ini. Ya, kita belajar dari filosofis apa, pesan moral apa yang terdapat di dalam setiap goresan yang ada di batik ini. Setuju ya? Oke. Saya nanya dulu, siapa yang sebelum ini sudah pernah kenal batik? Yang dari luar Jawa? Tahu. 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 Oke. Pernah pakai? Kemarin kan pas saya nanya itu jarik itu ternyata bukan batik asli, jarik itu kayak cuman lukisan yang ditempel gitu mirip batik. Oke, hanya pakai cap. Oke, maka dari itu bismillahirrahmanirrahim, semoga sore ini kita bisa bersama-sama belajar tentang batik Nusantara dan kudusan. Makna dan filosofis yang terkandung di dalam batik itu. Setuju ya? Oke, tapi mohon izin, tidak semua batik saya cover mulai dari ujung timur sampai ujung barat. Hanya batik-batik yang terkenal saja, yang benar-benar itu ada nilai-nilai filosofisnya. Contoh misalnya Kudus, itu banyak sekali sekarang batik menjamur, bahkan yang terakhir saya baca itu ada batik badminton.
Sebenarnya ada, cuman maksudnya value dari itu kurang ngena menurut saya. Oke. Nah, batik teman-teman yang perlu diketahui memang bukan hanya perkara fashion saja, ya. Mungkin kalau ini karena seragam di zaman itu ya. Batik kopi, batik kawung, ya. Itu nanti ada penjelasannya Pak Muzid, AA Muzid ya terkenalnya, atau Om ya. Om ya, ya. Gitu ya, oke. Ya. Oke. Nah, ternyata ya menurut penjelasan ini begini teman-teman. Seni tradisi ini selalu menggambarkan setiap tahap dalam daur hidup manusia dan kedekatannya dengan Sang Kholik atau Tuhan. Ini filosofis pertama kali munculnya ide batik di abad sebelum abad ke-9. Ya. Yang kedua, filosofis dalam pola batik merupakan harapan dan doa-doa. Nah, sekarang saya mau nanya, kemarin si Tessa gambarnya apa batiknya? Gambarnya udah ditentuin, Pak. Udah ditentuin, tapi digambar dengan benar-benar sabar nggak? Kalau nggak sabar berarti ya doanya nggak sabar kayak gitu ya. Oke, nah ini. Ternyata di dalam membatik itu ada pola yang merupakan harapan dan doa-doa. Yang selanjutnya, selalu dihadirkan dalam berbagai upacara adat di masyarakat Jawa. Nah, ya. Oke. Nanti ada yang komplain, "Pak, saya dari luar Jawa, ternyata di sana juga ada batik loh, Pak. Ada kain songket dan lain sebagainya." Oke, please. Sekarang kita samakan persepsi dulu. Awal mula batik yang mempunyai value itu adalah di upacara masyarakat Jawa. Nanti selanjutnya akan saya jelaskan. Menyimpan filosofis tentang ya ketekunan. Kalau nggak tekun, nggak sesuai dengan adunan ya, adonan tahu ya adonannya ya, yang ketika dicanting-canting itu loh, yang nggak jadi gigih, nggak bisa langsung bim salabim seperti di apa namanya tadi kamu bilang apa? Seperti jari dicetak itu enggak ya, serta kebanggaan. Ketika kita menggunakan batik-batik tertentu nanti kita akan lihat, oh ini batik ini filosofisnya ini, oh pakai ini filosofisnya ini. Harusnya seperti itu. Oke ya. Terus batik juga telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dalam bentuk kemanusiaan untuk lisan dan non bendawi mulai dari tanggal 2 Oktober 2009. Ya. Keren kan? Dan UNESCO nggak menyebut itu, UNESCO itu batik adalah Jawa, enggak, tapi batik adalah warisan budaya Indonesia. Keren kan? Oke. Dari sini modul Nusantara tujuan utamanya adalah menjalin keberagaman ini dalam bentuk toleransi. Masuk lagi. Ya. Nggak menyebut harus orang Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, enggak. Benar ya? Oke. Saya lanjutkan sekarang. Nah, ini yang pertama yang kita pelajari. Nah, kira-kira dengan ini kalau melihat ke belakang, contohnya itu adalah yang dipakai oleh Adinda Alif. Ya, betul ya? Seret. Ini namanya adalah batik Parangkusumo. Ini lahir pertama kalinya adalah di Solo. Dan kebetulan Ade Alif juga terah dari Solo ya. Oke. Nah, makna dan filosofis yang terkandung di sini memiliki makna, sorry ya saya sambil tak angkat gini karena terlalu ngap ya. Memiliki makna bahwa sebuah kehidupan harus dilandasi oleh perjuangan dan usaha. Yang kedua, perjuangan nyata guna dalam rangka untuk mencapai keharuman lahir dan batin. Bagi orang Jawa, keharuman yang dimaksud adalah keharuman pribadi tanpa meninggalkan norma yang berlaku dan spontan. Motif parang itu berasal dari filosofis Panembahan Senopati yang saat itu melihat kerasnya batu karang diterjang oleh ombak, ditetesin oleh air, ternyata juga bisa hancur. Ya. Kalau kamu melihat di dalam gua-gua itu ada batu yang tertetes air, lama-kelamaan akan terkikis. Ya. Ini luar biasa ya. Oke, sorry. Dari sini saya mau nanya dulu langsung refleksi. Di antara teman-teman dari filosofis batik ini, siapakah yang sudah memiliki value berupa
perjuangan dan usaha yang kuat, yang selalu ya, membawa diri ya tanpa meninggalkan norma yang berlaku dan spontan, yang selalu berusaha sekuat tenaga seperti layaknya air yang selalu menetesi batu karang. Siapa yang sudah punya semangat segigih Parangkusumo? Ya. Parangkusumonya sudah ada belum? Belum. Oke, sekarang semuanya berdiri. Hup. Adep-adepan, adep-adepan, adep-adepan. Adep-adepan. Ayo Mariam, ya, adep-adepan. Lampu dihidupkan biar kelihatan. Nah. Tunjuk temenmu dengan berkata, kamu harus gini ya, sepulang dari Jawa kamu harus punya nilai filosofis seperti Parangkusumo, ya. Ayo tak tuntun. 1, 2, 3 menyebut ya. Kalau kamu harus punya filosofis Parangkusumo, ya. Oke, saya ulang ya. Nyebut ya, misalnya ini nyebut Jen kan gitu ya. Jen nyebut Tara, Rara ya. Sepulang dari Jawa kamu harus memegang nilai filosofis Parangkusumo. Ya gitu. 1, 2, 3. Terus tangannya diangkat, sep. Ya, saya siap. Tepuk tangan yang meriah untuk kamu. Oke. 1 ya. Setuju ya? Maaf, saya tidak mendoktrin tentang value ini, tapi value ini secara general, secara universal. Setuju? Oke, yang kedua sekarang. Apakah itu? Nah, ini. Kita dari Jawa Tengah, kita loncat ke Cirebon ya. Di Cirebon itu ada yang namanya batik Megamendung. Makna filosofisnya, pesan dari Megamendung ini adalah nilai kesabaran yang terselip di balik motif ini berupa kalau mega itu adalah awan ya, langit atau awan, serta mendung atau langit yang meredup biasanya ada di saat akan turun hujan. Istilah mendung diartikan dalam kehidupan manusia sebagai sifat yang selalu sabar, tidak mudah marah. Ayo, siapa yang sudah punya sifat itu, tidak mudah marah? Ataupun dalam satu kontrakan ini biasanya siapa yang sering julid duluan, jealous duluan, sewot duluan? Ayo, siapa kira-kira? Nggak ada ya? Alhamdulillah, kalau nggak ada berarti value tentang Megamendung ini benar-benar ada. Oke, kalau misalnya ada, sekarang sebut dalam diri sendiri masing-masing, menyebut namanya. Ya, misalnya siapa? Adil, please jangan mudah marah. Ya, 1, 2, 3. Oh, Maria masih nulis terus ya. Enggak apa-apa, nanti tak kasih filenya, enggak apa-apa. Kamu enggak pernah minta sih. Takutnya nanti untuk untuk langsung itu kan upload ya. Oke. Disebut saja. Oke, ya. 1, 2, 3. Yofa, jangan mudah marah. Oke, setuju ya. Selanjutnya. Apa ya kira-kira ini ya? Batik berikutnya yaitu batik Sidomukti. Ini adanya adalah di Solo dan Jogja. Asal lahirnya ya. Sekarang orang Kudus pun bikin batik ini ya. Oke, tapi yang kita bahas adalah makna filosofisnya. Sidomukti berasal dari kata sido yang berarti jadi atau menjadi atau terus-menerus, sedangkan mukti yang berarti mulia atau sejahtera. Oke. Batik Sidomukti yang memiliki nama lain kain sawitan atau sepasang ini biasanya digunakan untuk upacara pernikahan adat Jawa seperti siraman dan ijab panggih. Siraman itu tahu ya, kalau artis-artis sekarang itu kan sering ya, siraman. Ijab panggih itu ketika ijab kabul panggih itu ketemu. Ya, akad nikah intinya ya. Oke. Nah,
Dari ini harapannya kan kita menjadi orang-orang yang mulia dan sejahtera. Nah, suatu saat semoga teman-teman walaupun bukan orang Jawa, tapi kalau bisa pas acara nikahannya bisa kayak begini dengan tujuan agar menjadi orang yang mulia dan sejahtera. Amin. Ya, oke. Selanjutnya sekarang, keren ya ternyata nggak asal nyoret-nyoret ya ternyata ya. Oke. Ini apa ya kira-kira ya? Batik 7 rupa. Ini dari Pekalongan. Pernah mendengar yang namanya sentral batik di Pekalongan yang besar itu? Nah, ini khasnya Pekalongan. Ini kayak begini nih, ya. Oke. Menggambarkan ciri kehidupan masyarakat pesisir yang mudah beradaptasi terhadap pengaruh budaya luar. Dia lebih open minded, ya. Terus yang selanjutnya, secara filosofis para pengrajin batik Pekalongan telah menempatkan hiasan keramik Tiongkok sebagai akulturasi ikatan kebudayaan leluhur yang dalam lukisannya memiliki kefasihan dan kelembutan. Kembali lagi ke tema kita, modul Nusantara adalah toleransi. Ternyata nenek moyang kita itu sudah lebih dulu mengajarkan tentang toleransi, nggak harus gembar-gembor, nggak harus keluar-keluar, tapi lewat batik. Luar biasa ya. Oke. Nah, yang selanjutnya. Nah, ini batik Lasem. Lasem itu tempatnya sana ya. Ada yang kemarin turun Surabaya, nggak ada ya? Semuanya turun Semarang ya. Kalau turun Surabaya, kamu naik bis dari Surabaya pasti melewati yang namanya Lasem atau Rembang ini. Nah, ini bentuknya, batiknya. Pasti didominasi warna itu berawal dari keyakinan bahwa ini merupakan daerah di mana Laksamana Cheng Ho itu turun pertama kali itu mendarat di daerah Lasem. Maka di sana masih ada patung besar Laksamana Cheng Ho itu di pinggir laut itu gede banget. Itu ini. Karena diyakini oleh orang Jawa bahwa Laksamana Cheng Ho itu turun pertama kali di Lasem. Nah, motif ini memiliki warna yang mencolok, selain itu juga memiliki gaya perpaduan yang selaras antara gaya Cina dan Jawa. Sebenarnya awal konsep kemarin kalau nggak salah itu sebelum Anda datang, ketika Pak Muzid dinyatakan lolos sebagai dosen modul Nusantara, kita sudah pernah berharap ingin sampai ke Rembang ini. Ini ada kampung pecinan yang menyatu padu dengan masyarakat Jawa dan Islam jadi satu. Lebih kental lagi dibanding dengan Kudus. Kekentalannya itu melebihi jus yang diminum oleh siapa? Siapa? Azza, ya kan? Ya kan? Bahkan lebih kental lagi daripada umbel. Pas minum saya bilang umbel ya. Ya, oke, ini ya. Batik ini merupakan perpaduan hasil akulturasi dua budaya. Keren ya? Nah, batik Lasem cenderung didominasi warna merah yang kental dengan nuansa Cina. Tapi di wilayah Menara pun di toko-toko kitab itu sekarang juga dijual batik ini dipakai untuk sarung, bener ya Kak? Kak Azam, Kak Azam bener ya? Ya Kak Ferry ya? Kan begitu ya? Ya, itu karena nggak apa-apa. Nah, ternyata dijual di sini juga, kita juga menerima dan kita pakai sarung. Dan bahkan ketika Pak Gut membuat sebuah modul itu ya juga pakai batik kudusan, tapi bawahnya itu juga pakai ini gitu loh. Oke ya, selanjutnya batik apa lagi ini? Ini adalah batik Singo Barong dari Cirebon. Ada gambarnya singo dan lain sebagainya ini ya. Ini memiliki makna filosofis ya. Ini singo itu ya. Singo Barong itu adalah sebagai wujud simbol yang bersifat spiritual ya. Oke. Sebagian besar tokoh di Keraton Kasepuhan Cirebon maksudnya, di sana juga ada keraton karena di Jawa itu dulu terkenal dengan banyak keraton atau kerajaan-kerajaan Jawa, termasuk di Cirebon ini, ya. Itu memaknai gambar Garuda ini yang bersayap seperti burak atau baurok atau burung burok, ya, sebagai lambang agama Islam,
Sedangkan gajah itu sebagai lambang agama Hindu dan naga sebagai lambang agama Buddha atau budaya Cina. Yang terakhir adalah singa sebagai lambang agama Protestan atau budaya Eropa Barat. Sampai segitunya ya ternyata ya. Balik lagi ke modul Nusantara tentang value toleransi. Oke, nah selanjutnya. Jeng, apa kira-kira ini? Batik Sekar Jagat ya. Sesuai dengan namanya, Sekar Jagat memiliki arti keindahan yang mampu membuat siapa saja yang melihatnya terpesona. Kar dalam bahasa Belanda berarti peta dan jagat dalam bahasa Jawa berarti dunia, sehingga motif ini melambangkan keberagaman baik di dalam Indonesia maupun di seluruh dunia. Nah, ada yang menyebut bahwa motif Sekar Jagat ini sebagai peta dunia karena bentuknya motif menyerupai pulau-pulau. Kembali lagi, beragam bertoleransi. Kalau sekarang nggak ada toleransi, mending nggak usah ada pabrik batik ya, disobek-sobek aja ya. Gitu. Oke, selanjutnya ini batik Pring Sedapur. Ini juga hampir mirip dengan Kudus ya. Ini baru-baru saja. Kalau yang ini dari Magetan itu Jawa Timur. Ini hanya nilai filosofinya hanya seperti ini, bahwa gambar bambu ini mengandung arti hidup itu harus rukun, tentrem. Bambu kayak bambu itu loh, hidup bareng-bareng. Tapi nggak ada bambu itu ya kamu sana aja, nggak ada, ya kan? Kalau desa mah, kalau tidur mah, semuanya sana gitu, tendang semua ya. Ini ya, jadi maknanya kurang begitu mendalam. Oke, tapi tetap ada maknanya ya. Kita harus hidup rukun bersama-sama. Oke, selanjutnya ini sebenarnya kotak-kotak ya. Ini beda dengan tadi. Kalau tadi Sido Mukti, kalau ini Sido Luhur. Beda lagi ya. Ini juga dari Om, matiin dong Om, lampunya nggak kelihatan Om. Oke ya. Nah, oke ya, kayak gini batiknya ya. Ini mengandung nilai filosofis dalam bahasa Jawa, memiliki arti jadi. Sido itu jadi ya, atau menjadi ya. Luhur itu artinya terhormat ataupun bermartabat. Berarti kalau Sido Mukti itu adalah menjadi orang yang terhormat, menjadi orang yang bermartabat. Ini harapannya itu. Ini di waktu itu yang menggunakan batik ini hanyalah orang-orang keraton Surakarta. Tapi kalau sekarang dipakai kita juga boleh. Di zaman itu ya, di abad-abad kerajaan itu loh maksudnya. Ada kastanya, menggunakan batik aja ada kastanya. Gitu ya. Oke. Nah, umumnya dipakai oleh pengantin wanita pada saat malam pertama. Cie, malam pertama pakai batik kayak gini ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah batik Kawung Jogja. Hampir mirip kayak gini. Ini Kawung kopi karena modifikasi orang Kudus ya. Maksudnya di sini, ini kawung ini menurut penelitian itu sudah ada sejak abad ke-9 dahulu kala. Konon berkembang pada zaman Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ya. Filosofisnya sendiri diantaranya adalah untuk pengendalian diri yang sempurna, hati yang bersih tanpa adanya keinginan untuk pamer atau ria. Keren ya. Oke. Saya gini dulu. Ada yang pernah menggunakan batik ini? Pernah? Gimana? Punya kayak itu? Karena kebetulan pemberian dari keluarga di Jogja. Terus punya banyak kain kayak gini, jadi dikasih ke keluarga. Oh, good, keren. Tepuk tangan yang meriah. Berarti sama seperti awal tadi di slide pertama bahwa batik itu mengandung makna dan doa tertentu terhadap pemakainya. Keren ya. Batik Kawung Yogyakarta. Ya. Oke, semoga kita bisa menjadi orang yang seperti ini. Mampu mengendalikan diri ya. Selalu berhati bersih tanpa ada keinginan untuk show off atau pamer atau ria atau apa? Nah, ini sekarang pertanyaannya ke kita. Kita sering misalnya ya, si siapa? Adil.
habis dibeliin lepi baru oleh papi maminya misalnya, upload, makasih papa mama, ya misalnya. Itu termasuk ria enggak kira-kira? Ayo. Karena bedanya tipis-tipis ya sekarang. Atau ginilah, misalnya Jin setelah ini mungkin akan belanja Shopee Martin atau mungkin terlalu murah lah untuk Jin ya. Mungkin LV lah, mungkin LV, tas LV gitu ya, dipakai. Hah? Oh, bukan. Ya mungkin dipakai mutar kayak begini, dipakai tiktokan gitu ya. Itu termasuk ria enggak kira-kira? Termasuk. Terus kalau Tessa misalnya habis itu termasuk enggak kira-kira? Biasanya Tessa kan gitu ya. TikToknya itu macem-macem gitu ya. Bikin orang lain ngiri intinya ya. Ria itu kan bikin orang lain ngiri gitu ya. Bikin orang lain julid, bikin orang lain ikut menderita dan dosa kira-kira ya. Itu kira-kira termasuk kategori ini enggak kira-kira? Terus saran buat kita-kita yang sering gitu apa kira-kira? Dibungkus yang setebal mungkin pakai kain ini? Cukupkah? Enggak. Berarti yang harus kita bungkus adalah hati kita, niatan kita bukan untuk ria. Setuju ya? Semoga setelah ini kita menjadi orang-orang yang mampu mengendalikan diri secara sempurna dan kita selalu berkeinginan untuk mempunyai hati bersih tanpa ada unsur ria. Setuju ya? Oke, saya lanjutkan sekarang. Tempel-tempel itu ya, ternyata ini namanya adalah batik tambal. Itu dari Jogja juga. Ternyata tidak hanya sekedar tambal, tapi motif ini mempunyai arti menambal sesuatu atau memperbaiki sesuatu yang telah rusak. Dan pada zaman dahulu orang-orang percaya bahwa kain ini bisa membantu menyembuhkan orang-orang yang sakit. Caranya sangat mudah, yaitu dengan menyelimuti orang tersebut dengan menggunakan kain motif tambal ini. Oke. Seperti ini. Nah, ini bisa saja yang sakit itu tidak hanya fisik kalau sekarang, seperti yang baru kita bahas tadi. Ya, bikin orang iri, bikin orang julid dan lain sebagainya. Harapannya setelah ini hati kita tertambal dan tidak menjadi orang-orang yang gampang sakit. Setuju ya? Oke. Dan ya kita perlu menambal ini ya, mungkin hikmahnya kita sudah 2 tahun disuruh nutup ini mungkin agar kita nggak perlu banyak bicara. Mungkin bisa jadi ini adalah teguran dari Tuhan. Karena mulutmu adalah hari maumu. Tessa hampir meraung-raung, kita mau lari tadi. Langsung ketika kita ya. Oke, ya. Setuju ya? Oke. Ini batik secara Nusantara. Tapi saya banyak mengutip yang dari Jogja, Solo, Cirebon, dan sekitar sini. Nah sekarang kita masuk ke yang Kudus. Mohon izin, mohon maaf, tidak semua batik yang ada di Kudus saya masukkan. Ya, nanti bisa dicari sendiri. Nah yang pertama, ini motif batik di Kudus itu ada tembakau dan cengkih. Karena secara filosofis Kudus itu merupakan kota kretek. Jin itu sampai apal sekarang ya. Ada tari kretek. Sudah bisa Jin? Ra, udah bisa? Nggak jadi? Terus? Aduh. Ini ya. Oke. Oh gitu ya, udah selesai katanya. Nah, ditabrak ya. Berarti nggak hanya Jen dan Rara saja yang ditabrak, saya juga sering ditabrak ya, gitu. Ya kayak tadi saya lenger-lenger gitu, megap-megap. Sudah yang dijelaskan itu nggak nyambung ya. Oke, dihitung harus 210, kalau nggak berarti error. Ya ternyata error semua. Pusing sampai ya. Oke, nggak apa-apa ya. Semoga setelah ini nggak ketabrak ya. Paling tidak nanti kita belajar lewat YouTube ya. Tari kreteknya. Tapi beda ya rasanya ya kalau latihan di YouTube ya. Oke. Gimana? Oh susah. Oke, nanti semoga bisa ya. Ini ya. Ini pun value-nya itu hanya menggambarkan bahwa Kudus itu sebagai kota kretek. Beda dengan yang terdahulu tadi ya. Oke, yang pertama. Yang kedua, ya. Ini yang mungkin ada value-nya. Saya juga baru ngeh ya. Karena beberapa pegawai kantoran terutama Pemda itu kemarin menggunakan ini, saya nggak ngeh gitu loh. Saya kira ini benar-benar budaya Chinese karena kalau kita lihat kan kayak gini ya. Ternyata bukan kawan. Ini merupakan motif batik legenda Bulusan.
Itu di sebelah sana. Kalau nanti kamu mau jalan-jalan ke sana bisa, ya. Nanti diminta tolong Kak Ferry ya untuk diantarkan ke sana ini ya, satu persatu. Oke. Ini begini. Ternyata menceritakan tentang legenda Bulusan, ya. Yang ada 6 motif ini itu berawal intinya begini. Sunan Muria bersama murid-muridnya sedang melakukan perjalanan ke arah Kudus. Sampai situ ada suara gemericik air. Ternyata ada banyak bapak petani yang sedang mengaliri airnya, mengairi sawahnya dengan air itu. Tapi murid-muridnya itu ketika disuruh mengambil air itu tidak kembali, tapi dia malah bermain air di situ. Ya mungkin mirip-mirip kita lah sekarang itu. Kalau diajak Om Muzid kemana itu nggak mau pulang-pulang tapi bermain sendiri. Nah itu di sana sampai sekarang itu masih terkenal dengan petilasan Bulusan di situ dekat. Nah ini gambarannya seperti itu ya. Ini akhirnya ada jadi bulus ini karena ini sebenarnya murid-muridnya, tapi murid-murid tersebut itu ini enggak melanggar aturan seperti itu. Ya, motifnya motif Bulusan. Inti ya, kalau begitu nggak usah dipakai ya. Menakutkan, kasihan ya. Kalau memang benar ini kan balik lagi ke legenda. Itu yang ada di Kudus. Nah, ini kawong kretek melambangkan harapan agar manusia selalu ingat dengan asal usulnya. Ini kawong ya kayak tadi ya. Ini. Nah, di refleksi yang kemarin saya juga sudah menjelaskan sedikit menyinggung tentang kapal kandas ini. Ini terinspirasi dari riwayat kapal Dampo Awang milik kerajaan Cina yang kandas di sekitar Selat Gunung Muria, karena dulu Gunung Muria itu adalah selat. Dan di sekitar tahun 1400-an ini. Dulu berarti rumah-rumah saya itu mungkin laut ya. Nah, ini kandas di situ artinya terdampar ketika mengangkut rempah-rempah yang berkhasiat sebagai obat-obatan ya. Lalu rempah-rempah itu dibibitkan dan dikembangkan oleh para petani di sekitar Gunung Muria. Maka di sana itu sampai sekarang seperti cerita saya yang terdahulu, banyak sekali rempah-rempah yang menjadi obat-obat herbal. Seperti saya masih punya utang sama Iki, wedang uwoh ya. Yes betul, oke ya. Nanti tolong diingatkan karena di grup keluarga baru itu ternyata tidak ada keluarganya ya. Ya. Ya, oke ya. Ini ternyata ada ini, dan saya juga nggak ngeh walaupun saya orang Kudus ya. Karena dipaksa Om Muzid untuk mempelajari tentang batik, saya juga pusing ternyata. Oh, ini maksud ya bermanfaat, alhamdulillah, terima kasih ya. Boleh kalau dipaksa lagi diicek-icek sekalian gitu ya. Oke ya. Nah, ini seperti itu ya. Oke. Selanjutnya ya. Motif batik ukir ya. Ukir, kalau ini karena Kudus terkenal dengan ukirnya di sebelah sana itu, tidak hanya Jepara tapi mungkin yang Kak Ferry di sekitar sana itu kan banyak ukir ya. Ukir Kudusan itu seperti ini karena menjadi kota ukir juga selain Jepara itu. Motifnya lebih rumit lagi kalau di Kudusan itu. Rumah joglo yang sudah diajak Om Muzid ke sana belum? Itu yang kemarin kamu di Museum Kretek itu kan ada, itu kan rumah adat yang dalamnya kan ada batik-batik ukir-ukirannya itu. Nah, oke, seperti itu ya. Oke, selanjutnya batik Parijoto. Nah, ini batik Parijoto. Saya kira ini nanti akan ada lanjutan penjelasan berikutnya. Nah, oke, sekarang pertanyaannya. Nah, sudahkah kita memiliki nilai filosofis dari batik itu? Kita menjadi orang yang tadi ya nggak mudah marah, mempunyai semangat tinggi dan lain sebagainya. Itu sebagai refleksinya. Ayo, udah belum? Oke, silakan berhadapan-hadapan, berhadapan-hadapan lagi, tanya ke temannya, sudahkah kamu memiliki nilai filosofis dari batik? Ya. Sebut nama, ya, sebut nama. Harus yang kenceng, ya. 1, 2, 3. Oke, sudah belum? Ayo. Oke.
Selanjutnya, oke, kalau belum, ayo kita praktekkan. 1, 2, 3. Oke. Ya, saya berjanji. Ya. Oke ya. Oke, serius ya? Oke. Silakan duduk kembali, tepuk tangan yang meriah. Oke ya. Filosofis batik sudah kita pelajari. Kita lanjut ke berikutnya sesuai dengan permintaan sutradara. Saya kan sebagai artisnya. Oke ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Medinilla speciosa. Ya. Keren ya? Atau Parijoto. Teman-teman, mohon izin saya akan menyampaikan ini. Ya. Nih ya. Parijoto selain tumbuh liar di area yang mempunyai ketinggian sekian ini dan area hujan tropis seperti di Gunung Muria. Artinya, tumbuhan ini tidak hanya tumbuh di Gunung Muria. Pak Gut sudah melakukan mini riset, ternyata di Jawa sendiri itu semua gunung-gunung tinggi itu pasti ada pohon Parijoto. Termasuk 5 tahun yang lalu sampai ke Tapak Siring, saya ketemu dengan teman-teman di Bali itu, ternyata di sana juga ada Parijoto, tapi namanya adalah Trijoto. Ahli pertanian silahkan nanti di searching. Di Bali itu ada. Ya kan, orang Bali kan, ya punya tanggung jawab. Di Kalimantan pun aku yakin ada. Ya kan? Namanya apa, Nak? Oh, berarti kalau di sini Parijoto, kalau di sana nggak tahu namanya ya. Berarti ada buah nggak tahu di sana ya. Oh, keren, luar biasa. Oke, di hutan. Nanti difotoin ya kalau udah nyampe balik ke hutan ya. Ya, difotoin ya. Oke, difotoin nanti kan dikirim gitu. Nah, karena ternyata begini. Ini juga tumbuh di Asia Tenggara, termasuk yang tadi malam mengalahkan kita, itu juga banyak Parijotonya. Serius. Serius. Dan Parijotonya lebih unik karena juga itu sudah kami budidayakan di Colo. Ya. Salah sendiri sih kemarin nggak ngajak saya ya. Tapi alhamdulillah deh saya nggak keluar modal gitu ya. Oke. Lo kan bisa di-saving untuk yang nanti ya kan? Iya, kita kan masih punya yang nanti-nanti, ya toh? Sebelum masih ada hari esok katanya. Ini selalu optimis dia ya. Oke. Ya, oke saya lanjutkan sekarang. Nah, ini teman-teman, bedanya Parijoto yang ada di luar sana di Asia Tenggara tadi itu tidak ada mitologinya seperti yang ada di Gunung Muria. Kalau di Gunung Muria ini lekat dengan sejarah mitologinya Raden Umar Said atau Sunan Muria. Ini yang membedakan. Kemarin sudah saya singgung bahwa Alkisah dimulai dari ketika Roro Sujinah atau istrinya Sunan Muria, adiknya Sunan Kudus itu hamil dan menginginkan buah yang agak asem-asem. Maka di waktu itu diambilkanlah buah Parijoto. Ketika mengambil, Mbah Sunan bilang, semoga dengan buah ini nanti anak saya akan lahir menjadi cakep kalau laki-laki, cantik kalau perempuan dari sisi akhlak dan kepribadiannya. Nah, setelah itu akhirnya menjadi cerita turun-menurun yang kaitannya dengan ini kawan. Apa ini? Sugesti. Nah, inilah salah satu contoh Parijoto yang ada di yang tadi malam mengalahkan kita. Saya kalau menyebut itu agak sedih gitu ya. Ya, ini loh contohnya, pasti ada kelopaknya gede-gede kayak gini. Kalau di sini enggak ada. Kalau di sini kayak gini, enggak ada kelopaknya, seperti di depan rumah Pak Gut itu loh. Kan enggak ada. Ya, ini. Nah, ini loh ada kelopaknya gede-gede kayak gini. Nah, dari sugesti yang turun-menurun itulah
Ya, oke, yang bukan dari psikologi kita jelaskan sedikit ya. Sugesti merupakan salah satu faktor dari interaksi sosial. Interaksi sosial adalah setiap hubungan antar dua individu atau lebih. Ya. Jadi kan akhirnya cerita ini menjadi tular menular, turun menurun. Ya. Nah, ini ya masih sugesti. Adalah istilah hubungan dengan proses mempengaruhi orang lain. Contoh misalnya gini, kemarin ketika teman-teman datang ke pabrik sirup, itu kan pasti gini, ini diyakini, dipercaya bahwa bisa kalau nanti dimakan atau diminum orang hamil akan menjadi cantik, anaknya kalau cewek cakep, anaknya kalau cowok, kan begitu. Ini yang namanya proses saling mempengaruhi ini, ya. Oke, ya. Sugesti adalah proses yang bisa menyebabkan seorang lain tergerak untuk mengikuti suatu ide. Awalnya nggak percaya, tapi kalau misalnya ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 perempuan ini misalnya sedang hamil bareng-bareng ya. Sorry ya, saya memperagakan gitu ya. Yang satu, misalnya yang satu tuh sudah yakin banget gitu ya. Apa sih ini, buah apa? Oh, kamu nggak tahu kan? Ini itu buah yang katanya itu kalau nanti kita makan itu anak kita bisa cakep kan gitu. Ah, masa iya sih, kan gitu ya. Ah, masa iya sih. Akhirnya kan ikut-ikutan kan. Nyampe rumah ditanya suaminya, kamu ngapain beli? Papi katanya kan gitu. Ini kan gitu. Ini namanya sugesti. Biasanya sugesti adalah pengaruh yang diterima secara sadar atau tidak sadar tanpa berpikir panjang. Dalam kerumunan itu kan gitu kan. Ya udahlah, ikutlah, nggak apa-apa lah, dikit kok gitu ya. Akhirnya sampai rumah itu dilihat ya. Bener enggak sih? Kan begitu. Oke. Saya lanjutkan. Nah, ini kawan-kawan, selanjutnya bentuk sugesti. Ya, itu ada dua, ada autosugesti, ada heterosugesti. Nah, auto itu adalah bentuk sugesti yang datang dari dalam diri sendiri. Sugesti ini juga disebut dengan sugesti dari dalam. Dari dalam artinya sugesti ini diberikan oleh diri sendiri untuk diri sendiri. Akhirnya dari tadi, ya sudahlah. Pokoknya aku yakin, semoga cakep ya nak. Ya kan? Iya, aku udah makan ini, pokoknya pasti cakep gitu ya. Gitu. Jangan sampai bertanya, lah Pak Gut kan di sana, kenapa kok Pak Gut nggak cakep ketika lahir? Karena Pak Gut lahirnya nggak di sana. Pak Gut lahirnya di Blora dan pada waktu itu nggak percaya dengan Parijoto, gitu loh. Tapi ketika generasinya nyonya saya, walaupun orang farmasi, ditambah dengan penelitian yang dilakukan oleh teman-temannya dari kedokteran, ya, itu mengatakan ternyata ada kandungan yang sangat fenomenal di dalam buah Parijoto, yaitu asam folat. Ya. Asam folat berfungsi untuk menstimulasi perkembangan janin. Nah, pertanyaan yang muncul, pertanyaan yang muncul itu kan kalau dimakan secara langsung. Kata ilmu medis, yang namanya asam folat ketika kena pemanasan yang tinggi bisa jadi itu menjadi memuai, hilang. Nah, sekarang yang muncul sirup. Sirup kan di blender, direbus, Tapi balik lagi karena ada sugesti tadi, ya sudah. Kita kan nggak bisa melarang, orang bisnis is bisnis gitu loh ya. Tapi kalau misalnya nanti tadi bersembilan perempuan ini hamil, calling saya ya, Pak Gut, ini bentar lagi Abi punya cucu, kirimin Parijoto, tak kirimin. Ya, kan gitu. Oke ya. Atau mungkin Iki nggak hamil ya, istrinya maksudnya. Ya, Iki, Pak Gut, Abi kirimin Parijoto, ini saya sedang hamil istrinya, gitu misalnya. Ya, oke. Kan itu ya. Nah, ini kan karena bisa ini sugestinya itu kan akhirnya ini I believe, I am ini bla 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 bla. Aku percaya bahwa anakku akan cakep dan lain sebagainya. Pokoknya amit-amit jangan bayangin Pak Gurnanto deh, bayanginnya yang mungkin ya tokoh korengan itu ya. Yang Korea ya. Korengan itu borok ya berarti ya. Oke ya. Oke, jangan yang itu ya. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua adalah heterosugesti, di mana sugesti ini datang dari orang lain. Sugesti ini disebut sugesti dari luar. Artinya sugesti diberikan oleh orang lain atau objek yang berada di luar diri seseorang. Kayak gini. Ya kayak tadi misalnya, kamu beli apa sih, Sa? Gitu.
Kamu nggak tahu sih, kata Pakku dulu pas refleksi itu, di Kudus itu ada buah yang disugesti, kan sama di Bali ada, tapi kan beda, nggak ada mitologinya misalnya gitu. Kayak gitu, ini kan berarti dari luar kan sugestinya. Oke, nah yang mana ini kalau gitu? Auto atau hetero kaitannya Parijoto ini? Hetero atau auto? Bisa saja campuran. Dua-duanya. Tergantung orangnya. Bener ya? Oke, tergantung orangnya. Oke ya. Tapi paling tidak kita sebagai akademisi satu, ya. Kita sudah pernah membuktikan secara ilmiah bahwa kalau dimakan langsung atau dibikin rujakan itu asam folatnya tidak hilang. Artinya kalau dimakan bisa jadi memang yang mendukung anak kita, bayi kita menjadi cakep ataupun cantik itu karena asam folatnya. Ya kan? Bisa jadi karena doa dan mitologisnya tadi yang secara turun-temurun ada sugestinya. Beda dengan yang ada di Kalimantan tadi, katanya dia mau balik ke hutan katanya ya. Kan gitu, ya kan? Iya, Pak. Oke, ya. Nah, sekarang juga masih ada ternyata ya. Ya. Ada jenis-jenis sugesti. Yang pertama sugesti kerumunan, sugesti negatif, sugesti prestis. Nah, ini kaitannya dengan Parijoto itu juga sangat lekat ya. Yang pertama sugesti kerumunan. Tadi sudah saya bilang ya bahwa crowd suggestion atau penerimaan yang tidak didasarkan pada penalaran melainkan karena keanggotaan atau kerumunan. Tadi kan mak-mak sedang belanja kan di Colo itu dengan pedagangnya, monggo buah Parijoto ini bisa membuat ini. Orang-orang kan dengar ya, akhirnya berkerumun. Apa itu kan gitu ya. Akhirnya kan asal ikutan. Sampai rumah, Ki, kamu beli apa? Enggak tahu, ini tadi apa ya gitu. Ya. Oke, yang kedua sekarang adalah sugesti negatif ya. Adalah sugesti yang ditunjukkan untuk menghasilkan tekanan-tekanan atau pembatasan terhadap pihak lain. Misalnya ya, tadi sudahlah pokoknya makan. Kan ada juga keluarga yang tidak percaya dengan itu. Ya kan? Tapi karena ada sugesti negatif, mungkin dari mertuanya misalnya ya. Mertuanya mungkin asli Jawa, ya kan? Kebetulan menantunya Medan gitu ya. Apa kau bilang gitu ya? Ya kan? Sudahlah makan. Saya enggak mau, Mama, gitu ya, misalnya. Ya sudah kalau enggak mau, perang sama mertuanya ya. Ini kan sugesti negatif mungkin ya. Oke. Yang selanjutnya ya. Ini. Nah, ini adalah prestige suggestion. Di mana sugesti ini muncul sebagai akibat dari adanya prestisius seseorang yang memberikan pengaruh. Contohnya tokoh masyarakat yang dihormati untuk menganjurkan sesuatu. Ya tadi, Parijoto awalnya itu yang menggunakan dan makan pertama kali adalah Sunan Muria diberikan kepada istrinya. Makanya sekarang itu kalau ini dikaitkan dengan gang, value gangnya karena orang-orang sekarang kreatif, jadilah manisan, jadilah selai, jadilah sirup, jadilah kopi. Ada juga loh. Gimana Mas? Ada jadilah keripik, jadilah kombucha. Ya kan? Ini berawal dari itu. Nah, Pak, terus atau B atau good misalnya sore ini, saya mau nanya, terus apa hubungannya dengan refleksi kita? Balik lagi ke cerita saya yang dulu ya. Nah, orang yang meninggal 1470 tahun yang lalu ya, masih mampu memberikan sugesti hingga sekarang. Ya kan? Keren ya di Parijoto itu. Dan di batik tadi ya, setiap goresan-goresan yang ada mengandung makna doa-doa yang mendalam bagi penggunanya. Tak ada satupun pembuat batik tadi yang itu isinya adalah doa jelek. Ya, dalam ilmu psikologi kita tidak diperbolehkan mempunyai negative thinking, kita tidak diperbolehkan untuk selalu berpikir jelek tentang orang lain. Andai kata itu tampak kejelekan, harapannya adalah kita harus selalu mendoakan. Karena bisa jadi orang yang kamu anggap jelek hari ini besok akan selalu jelek, tapi bisa jadi mereka akan lebih baik daripada kamu. Oke, setuju ya? Hah? Gelap?
Enggak tak tangisin, enggak. Kamu nggak bisa nangis sore ini, sudah pusing. Dia isinya sudah hilang, isi kepalanya sudah hilang gara-gara mengerjakan tugas-tugas tadi ya. Oke ya, seperti itu ya. Oke, teman-teman, itu yang saya sampaikan sore hari ini. Semoga value yang ada di batik dan parijoto itu benar-benar bisa kamu aplikasikan. Masalah percaya dan tidak kembali lagi ke sugesti pribadi, baik auto maupun hetero ya. Hal-hal yang mengikuti itu hanyalah dari luar ya, jenis-jenisnya tadi begitu. Oke, seperti itu ya. Terima kasih, mohon maaf AA, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari batik dan parijoto yang sehingga bisa seperti itu, dan kita semoga nanti bisa live legasi seperti Sunan Muria, meninggalkan sebuah warisan budaya yang sangat luar biasa. Walaupun kamu nanti kita sudah tidak ada di dunia ini, kita akan diingat menjadi orang yang selalu baik dan baik ya. Ketika kita meninggal, ketika kita sudah tidak ada di dunia ini, orang selalu akan kangen dengan value yang kita miliki. Setuju ya? Tidak hanya karangan bunga, apalagi dalam status mengucapkan ikut berbelasungkawa say. Semoga kamu tenang di sana. Setelah 5 hari dihapus. Enggak seperti itu harapannya. Setuju ya? Oke, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.